Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, bil kitmani, dengan menyembunyikan, wa ghairihi, dan dengan yang lainnya, wa matu, dan mereka meninggal dunia, wa hum kuffar, dan mereka itu mati dalam keadaan kafir. Billah, dengan Allah wa Rasulih, dia ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika alaihim laknatullahi, mereka itulah yang senantiasa berada dalam kutukan Allah wal malaikati, dan kutukan malaikat, wan nasi, dan manusia ajmain semuanya. Hatta ala dinihim, sehingga jadilah ahli agama mereka, fa innahum, maka sungguhnya mereka itu yaumal kiamat, pada kiamat, yal'anu ba'duhum ba'da, mengutuk sebagian mereka karena sebagian yang lain. Jadi dengan si kafir, lalu sampai mati kafir doang. Pada dasarnya memangnya penganut agama samawi, penganut agama Allah, lagu dengan sebab hubud dunia, hubul jah, hubul riyasah, hubul mal, dan segala macam syarat dalam penyakit-penyakit batin. Maka dia tidak peduli bahwa harus meninggalkan Islam sebagai anutan turun-temurun daripada para walu. Tiba-tiba dengan pengantar baru, saya anggapnya sebagai Tuhan penyelamat dalam soal kemiskinan, maka ia wah turut, ia ikutin. Namun terjadi mereka era dari kiamat sebelum pada taman neraka, pada begejoh selapun, berdebat selapun, lasing sudah pada hendak manusia sekali air ngumbe dan terima Allah Taala. Setan pun muni, aku kan hanya sekedar nyampeang godaan. Dia kutulen-tulen serius. Lamun oja, ndak salah ngaku ning setan-setan iki. La talumuni walumu ampusakum. Jangan kalian mencaci maki saya, tapi caci makilah diri kalian. Begejoh dikis. Akhirnya begejoh, saling ingat. Dina sediri nuah, tergiring si malaikat-malaikat, pembantu malaikat penjaga neraka, malaikat Israel. Jadi langsung tanpa disadari tim pengang tipak neraka. Niki apabila gambaran neraka niki adalah suatu jurang, sebeliang tepian, jurang dalam, lalu penuh dengan barak api, dengan segala macam kesulitan dan kesengsaraan, kesakitan. Namun tulen telah bertobat dengan taubat nasuha, lalu beramal dengan amal saleh, maka Allah tentu akan mengampuni segala macam dosa. Lalu apabila selama panjang hidup dengan saleh, maka Allah pun pertimbangkan bahwa ia harus tamat neraka. Qala al-musannif rahimallahu taala, khalidina fiha ay al-laknati, mereka itu akan kekal di dalam laknat, la yukhaffafu anhal adzab, tidak akan diringankan daripada mereka akan azab, tarfata ainin, sekejap mata pun tidak akan pernah. Walahum yunzarun, dan mereka tidak akan diberikan tempo. Ayu ajjaluna minal azab, tidak akan diberikan tempo daripada azab. Misalnya, nenek kaji mungkin nyesel, kebetulan saya nak kaji di Saudi Arabia tahun. Tindek man mati yang kaji julu, adik kaji belau itu aja, mana kaji senak kaji. Si beliang anak marak ni masih, ya Allah, sampunan pelanggar di hukum kaji niki. Kaji niki adalah melakukan alikir demi anak-anak kaji. Makin anak-anak kaji ni pada beli, pada panen segala macam beli na. Terserah pelanggar di kaji apakah pelanggar dia akan mati yang kaji atau kaji hidupan. Namun menurut pelanggar di kaji lebih bagus kaji hidup daripada mati, maka hidupkanlah kaji. Namun ketika meninggal dunia lebih bagus daripada berkeluarga, maka silakan meninggal dunia doang. Tanpa ada paksaan. Nah, ya, marak nikalah keadaan daripada era hari kiamat antara setan dengan para pengikut-pengikutnya melaksanakan begejohan, berdebat selapun.
Qala wa ilahukum. Dan Tuhan kalian, al-mustahiqqu minkum al-ibadah, yang paling pantas dari kalian akan mendapatkan sembahan. Ilahu wahidun, itu Tuhan yang esa. Pardon fil uluhiyati, yang tunggal dalam ketuhanan. Ai la ma'buda lana, artinya tidak ada orang disembah bagi kami maujudun illallahul wahidul qahar, kecuali adalah Allah al-wahid yang Maha Esa, al-qahar yang Maha gagah penggagahi. Khabaru inna, khabar inna pada kalimat inna fi halqis, pada kalimat Allah pada illallah, ilahu wahid. Antara khabar inna akhirani lil mubtada'i, yaitu adalah dua khabar yang terakhir adalah bagi mubtada. Ar-Rahmanu al-mubalighu fil ni'mati, Rahman adalah ada yang bersangatan dalam nikmat. War-Rahimu kasirun ni'mah, yang dinamakan Ar-Rahim adalah merupakan orang yang banyak nikmatnya. Kalian terparanin Rahmanud dunia dan Rahimul akhirah. Rahmanud dunia, Rahimul akhirah. Berarti lamun Rahman nikah ke dunia doang, sedangkan Rahim adalah sampai di akhirat, khasul lil mukminin. Dari Ar-Rahman, Rahmanud dunia, kemudian Aamun li jami'il khalqi, memberikan kasih sayang di dunia ini adalah umum bagi seluruh makhluk. Secara umum bagi seluruh makhluk. Adapun lamun rahim adalah kasirun nikmah khasun lil mu'minin fil jannah, ialah memberikan nikmat yang sangat banyak, berlimpah, berlipat-lipat, adalah khusus bagi kaum mukminin di dalam surga. Inna fi khalqis samawati wal ard, artinya lamun Rahman Rahim ini adalah 99 rahmat akan ditumpahkan bagi kaum mukminin di akhirat era. Allah memang secara garis besar menciptakan sebanyak 100. Dari 100-nya ada sikit turun ke bumi. Si sikit nikilah ya untuk seluruh makhluk sampai hari kiamat. Lalu era si 99 niki akan berlimpah di dalam surga. Maka untuk memberikan 99 kepada seluruh penghuni surga, volume, kualitas daripada Rahman ini akan berlipat. Sehingga napi isi ditemau di dunia akan diberikan di akhirat. Ketika menikmati nikmat-nikmat siara di akhirat adalah hanya sekedar untuk menikmati, tidak karena untuk menutupi kebutuhan atau kelaparan. Lalu tetap adalah merupakan suatu penikmatan. Bedanya antara menutupi kebutuhan timpal hanya untuk menikmati. Lamun menutupi kebutuhan apabila cukup kebutuhan ini pendak. Misalnya bumi, melihat ngelor, lapah, melihat nginem, pendak nginem. Demikian Tuhan ngelor sepiring atau setengah piring telang lapah. Maka ditebau paksa malik untuk ke rumbu daripada kebutuhan itu. Adapun lamun di dalam surga karena ini untuk menutupi kebutuhan, hanya untuk bersenang-senang. Sehingga serberbe-berbe tekeluaran makanan di ini airan penuh. Tian, dia menyebabkan sakit tian. Serberbe-berbe te inem ai, baik laban, limun, kemudian madu, dia akan membuat tian jadi penuh atau apalagi sakit. Nah nikilah ya rahim. Ndek sekedar jumlahnya doang bertambah-tambah, lagu kualitas semakin berlipat-lipat. Ini
Ya, jadi uh, la ilaha illa huwar rahmanu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia, huwa. Huwa nikilah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Yang diibarat seterangan Syekh Iran bahwa lamun menurut ilmu nahwu huwa memang damir pasal. Sehingga jumlah huwa sebagai mahal mubtada, kemudian Rahman, Rahim, habar awal, habar sani, wa jumlatu minal mubtada wal khabar fi mahalli nasbin mansubun alal istisna. Nah, ini adalah menurut kaidah. Sehingga la ilaha illa huwa, kadang-kadang ini paran illa ini mulgatun la amal alaihi minal i'rab. Tidak ada Tuhan, yang ada hanyalah huwa. Tidak ada ilah, yang ada hanyalah huwa. Huwa niki yang diparan sebagai ndek damir, lagu isim zat. Isim zat. Maka karena paran isim zat berzikir dengan huwa niki, ya si jadi paranin zikrur ruh, sampai kepada membuang wawu jadi hu, jadi zikir sir. Niki adalah Allah Subhanahu wa taala. Si memiliki sifat Rahman dan sifat Rahim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan 7 lapis langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahari. Dan perbedaan siang dan malam, malam dan siang. Wal fulk tajri allati tajri fil bahri. Begitu juga perahu-perahu yang berlayar di lautan. Bima yanfa'un nas, dengan apa yang bermanfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i, dan apa yang Allah turunkan dari langit, mimma'in, daripada air. Fahya bil ardo, maka Allah menghidupkan dengan air itu akan bumi. Ba'da mautiha, setelah matinya. Wa batta fiha, dan ia menyebarkan padanya min kulli dabatin, semua bentuk hewan-hewan. Wa tasrifir riyah, dan bolak-baliknya tiupan angin, wasihabi, dan awan, al-musakhari bainas sama'i wal ard, yang dihinakan, yang ditundukkan antara langit dan bumi. La ayatin liqaumi yaqilun, adalah menjadi tanda bagi kaum yang berakal. Dalam ayat niki kesebutan tentang tanda-tanda kurat iradat Allah. Si pertama adalah penciptaan 7 lapis langit dan bumi. Si kedua adalah pergantian malam dan siang. Si ketelu adalah terapungnya perahu-perahu si belek-belek di laut untuk mengantarkan penumpang-penumpang dan mengantarkan barang-barang si bermanfaat bagi manusia. Si keempat adalah turunnya hujan. Allah menurunkan hujan. Si kelima, Allah menghidupkan bumi mati dengan sebab air hujan. Setelah ada berbulan-bulan kering kerontang, hanya kerepok doang, demen turun hujan, selapuk jadi berembas, jadi hijau. Kemudian si keenam adalah menebarkan hewan-hewan ternak, hewan-hewan liar. Si marak le benua Amerika terdapat bermacam-macam, paritas sempi, paritas kau, kemudian bahkan serigala, harimau, singa, bermacam-macam le padang-padang rumput pada flora paunan. Kemudian setelah nikah adalah Allah. Si kepitu adalah Allah membolak-balikkan tiupan angin, lengan angin si paling lembut, paling segar, paling menjejukkan, sampai kepada badai isi mematikan, menyengsarakan. Termasuk dalam hal ini adalah tsunami, sebaban karena taikna air laut lantaran desatnya tiupan angin. Sehingga kan lamun teliti, terjadinya tsunami terbesar di dunia pada tahun 2004 lah di Aceh niki. Samangkin wah sampun 17 tahun mangkin. Tapi 12 tahun tsunami di Aceh niki adalah sebagai titik kulminasi daripada perubahan masyarakat Aceh. Namun teliti napi nyebabnya tsunami niki. Ternyata memang tidak terlepas daripada perubahan angin. Anginlah si mendorong air niki
sampai tiba daratan dengan jumlah sangat besar. Angin. Akhirnya mengakibatkan sekian ratus ribu manusia mati, sekian ribu banyak binatang-binatang mati. Kemudian banyak tanah-tanah pesawahan berubah fungsi. Nah, ini adalah merupakan satu bentuk daripada cara Allah Subhanahu wa taala menundukkan napi si pinakna berupa langit, berupa laut, berupa gunung, berupa api, bahkan sampai mangkini terjadi letusan gunung Semeru sangat dahsyat. Niki adalah tanda-tanda kurat iradat Allah Subhanahu wa taala yang disebut sudah Allah Subhanahu wa taala la ayatin liqaumi yaqilun, menjadi tanda-tanda kurat iradatku bagi kaum yang berakal. Bagi kaum yang berakal. Lamun dia berakal ya Allah biasa fenomena alam. Dia ini sebagai pelajaran dan peringatan bagi umat manusia si banyak melakukan tindak-tindak kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan nafsu syahwat manusia. Akhirnya tanpa dipeduli terjadi pengusakan secara sini, terjadi eksploitasi dan eksplorasi, baik pertambangan maupun tentang eksploitasi manusia dengan manusia. Nah, ini adalah membawa dampak sangat-sangat menyakitkan bagi manusia itu sendiri. Alam ketahuilah alamu annahu ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa taala lamma hakama bil wahdaniyati, manakala dia menghukum dengan sifat wahdaniyah dan keesaannya maksudnya. Zakara samaniyata anwa'in minad dalail. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 8 macam daripada tanda-tanda kudrat iradatnya. Balu disebut baru ini. Balu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala si tersebut. Setelah Allah menyatakan akan sifat wahdaniyat allati yumkinu ayyastadilla biha, yang mungkin manusia itu menjadikan dalil. Mungkin manusia itu berdalil dengannya ala wujudi atas adanya Allah taala. Wa ala bara'atihi dan atas kebersihannya minal andadin daripada sekutu, dari tulan-tulan bebas bersih Allah taala daripada sekutu-sekutu isi selama niki pinakna tuduhna sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. An-naul awal, macam yang pertama, as-samawati wal ard. Nah, niki pertama adalah Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Wal ayatu fis sama, dan ayat-ayat kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah fis sama, di langit. Hiya seharusnya sedikit masakah terbalik nih. Hiya itu si langit itu masakah, yaitu yang menahannya, wartifaa dan tingginya, bigari amadin, artinya menahan antekna neteri, menahan antekna bau terangkat, bigari amadin tanpa tiang. Allah yang menahan dia, Allah yang memegangnya. Dinarak selain daripada Allah yang memegangnya. Wala lakatin, tanpa ada gantungan, tekan dek narak, tak ada bergantung pun dek narak. Jadi kan lamun lain dengan tuak lain, bahkan dalam kitab-kitab klasik tersebut bahwa bumi niki tahunya di atas tangge sampi. Sampi niki nganjengnya di atas batu. Batu niki tahunya di bongkor 4 nun. 4 nun niki tahunya di segara. Tahunya di segara. Apabila 4 niki ngeruit, sampai niki pun ikut bergerak. Bergerak sampai niki terjadi lindur. Nah, niki kan tidak ada salah. Apabila terbandingkan kaca kenyataan penelitian daripada para ahli. Karena napi nekna sederhana marak nika maksudnya. Jadi kan lamun terbayangkan, yo perembe pelik tangge sampai bumi bau sina sehingga
Lamun tanggik doang bau sini bumi niki berembe awak. Sampai niki. Ngumbe belik batu tok nganjeng, ngumbe belik 4 tahun nasi nyontlok batu niki. Nah, keselapuan niki adalah merupakan kata-kata filosofi, isi sebenarnya maksudnya adalah kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah taala, kadar dan kadar Allah taala. Sebab selapuna bintang bumi dan planet niki adalah ia bergelantungan tanpa arah tiang si menyangga ia, tanpa arah benang si tahu bergantung. Namun di antara masing-masing planet dan bintang-bintang niki arah ruang kosong. Ruang kosong niki penuh dengan udara. Udara niki mengandung air. Dan udara niki pun apabila dengan ukuran besar, maka bau mengompal segala sesuatu apabila tertopang isi upaya manusia. Marantan pesawat niki kan, pesawat isi tegadu lalu juga Mekah kan marak niki galoh. Bayangkan sampai sekian ratus meter. Penumpang manusia pira ratus. Kemudian berat anuna, muatan barang-barang pira ratus ton. Minyak sekali doang niki sekali terbang 100.000 liter untuk sekali terbang. Bahkan arak sampai baluk 100.000 liter sekali terbang. Kemudian kan dengan ukuran sebesar ini terapung di atas udara. Berarti udara ini pun memiliki suatu kekuatan untuk menopang barang-barang berat, benda-benda berat, sehingga dia berjatuhan apabila terpadu kanca ikhtiar manusia. Niki kan marantan kipas niki. Kan nyugulang angin niki. Pesawat niki pun nyugulang angin. Angin sesugul dengan terobong kipas pesawat, ia si ngantem udara. Silek mudine, akhirnya kan terdorong. Semakin pelik sugulang namin, semakin luwek si antemna udara, semakin pecat lagi. Coba bayangkan. Dengan ukuran seberat marak nika, belik marak nika, kemudian dengan bil sampai tiba Mekah 10 jam. 10 jam tiba Mekah dengan bil. Karena kita sangat cepat. Sementara lain waktu siap pertama-tama haji le Indonesia dengan Labuan Haji yang Lombok misalnya 6 jam apa 6 tahun nanti apa 6 bulan. Dan baru sampai Mekah. Tulak 6 bulan Mas. Hanya dengan dorongan karena lamun di laut kan ini pada ia lampak jok timur perahu niki sementara angin bertiup ke barat. Berminta natur si para pelaut. Antik tetap lapak ke timur, sementara anginnya bertiup ke barat. Padahal si maksud adalah bermain nanti lampak tipak timur, angin bertiup ke timur. Lagu niki berlawanan. Namun dengan kudrat iradat Allah ngebengnya kemampuan, bau si manfaatan angin bertiup dengan timur, lalu perahu tetap dekat ke timur. Niki kan suatu kudrat iradat Allah. Pesawat niki terutama sekali. Si marak niki belikna, bau yana melayang di atas angkasa. Kemudian di atas angkasa niki, bagian bawahnya terus yang perlu cerminan, aun-aun doang. Lebak pesawat kan aun-aun. Nah, lamun berbenturan, ia jadi cuaca buruk, pesawat niki goyang. Kalau goyang maristan merorot terus teri. Yang ngelanggar anu niki, aun-aun niki. Aun-aun niki ni pendet. Lamun pendet si datang dengan bumi tipe atas ya langsung ni buyar dah kan ini. Menguap. Sekian 1000 ton sogul pendet dengan pabrik-pabrik secara di Amerika, Jepang, Korea, kemudian sampai di negara-negara isi maju, negara-negara berkembang. Pira juta ton, bahkan miliaran ton asap sesugul dengan cerobong pabrik niki. Selapu dah menguap, telang. Ndek nia jadi aun-aun. Aun-aun dia makhluk Allah Ta'ala sendiri wah aun-aun ni. Aun-aun ni merupakan makhluk tersendiri. Nah niki ruang kudrat iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala si pertama
adalah langit bergelantungan tanpa ada tiang penyangga, tanpa arak tali tak besi bergantung. Wa ma yura fiha minas syamsi, dan apa saja yang dilihat di dalam langit itu daripada matahari, wal qamar, dan bulan, wan nujum, dan bintang-bintang. Wal ayatu fil ardi maddaha, sedangkan ayat-ayat di bumi ini Allah membentangkannya, wa bassataha, dan menghamparkannya, alal ma', di atas air, wa ma yura fiha, dan apa tidak dilihat padanya, minal jibal, atau apa saja yang dilihat padanya daripada gunung-gunung, wal bihar, dan laut-laut, wal ma'adin, dan barang-barang tambang, wal jawahir, dan mutiara-mutiara, wal anhar, dan sungai-sungai, wal asjar, dan pohon-pohon kayu, wat timar, dan buah-buahan. Niki selapu adalah kudrat iradat Allah. An-nau'ut tani, macam yang kedua, al-lailu wan naharu, yaitulah malam dan siang. Wal ayatu fihima, dan tanda-tanda kudrat Allah Subhanahu wa taala pada malam dan siang itu. Tu'aqibuhuma, yaitu yang dimana tanda-tanda ini mengiringi akan keduanya, mengiringi akan siang dan malam. Nabi syarat kenyeluh, nabi syarat malam. Bil maji' wa dhihab, dengan pergi dan datang. Maji' datang, wa dhihab, dan pergi. Waqtilafihima, dan perbedaan keduanya. Arak kadang-kadang sopok waktu malam lebih belo daripada kenjeluh selama 5 menit. Ada suatu waktu jeluh lebih belo daripada malam sekian menit. Terjadilah kurang tambah, kemudian tafawud. Wal asjari, dan begitu juga pohon-pohon kayu, wa thimar, dan buah-buahan. Ini pada yang pertama menaikkan. Adapun pada kedua, fituli wal kasri, pada panjang dan pendeknya. Wa ziyadati wa nuqsan, dan pada bertambah dan berkurangnya. Wan nuri wa dhulma, sinar dan dan gelap. Wa intizami ahwalil ibad, dan menunggu kelakuan-kelakuan daripada hamba. Fi ma'asyihim, pada kehidupan mereka. Birrohati fil laili, dan beristirahat pada malam. Wassa'i fi kasbi, dan berusaha finhar pada waktu siang, yang disebut waja'alnal laila libasan wa nahara ma'aisha. An-nau' talis, kemudian macam yang ketiga, as-sufunu wal ayatu fiha jarayaniha, dan yaitu adalah perahu-perahu, dan apa tanda-tanda daripada perahu itu. Fiha jarayaniha, padanya pada laut itu, jarayaniha itulah berlayarnya. Itu si perahu ala wajhil ma', di atas permukaan air. Wahya muqaratun bil azkar, yaitu adalah dia itu si perahu-perahu, yaitu dibebani dengan beban-beban yang berat. Warrihal, dan banyak juga barang-barang yang lainnya, para tersabu, maka tidaklah dikurangi. Wajarayunuha birrihi, dan berlalunya itu dengan sebab rih, angin. Mukbilatan wa mudbiratan, baik waktu dia pergi maupun waktu dia datang, dan menghadap ataupun dia pergi. Wa taskhiril bari, dan menghinakan laut, artinya menundukkan laut. Untuk apa? Lihamlis sufuni, untuk membawa itu si perahu-perahu ma'akuwatin sultanil ma', yaitu bersama kekuatan dan kemampuan air. Wahayjanil bahri, dan senjata-senjata yang merupakan tanda-tanda yang ada di laut. Fala yunji minhu illallah, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali Allah yang bisa menyelamatkannya. Bayangkanlah mulu marak ni pesawat belik misalnya, tidak mati wah mesin di atas angkasa. Sementara tingginya wah kadang-kadang sampai 30.000 kaki. 30.000 kaki. Ini sangat tinggi. Namun pesawat belik ni ke atas dengan keber, sangat sini atas. Biar tidak mati wah tuan. Kipas ni waktu sangat atas ni, mengoyong-ngoyong, teri, kebakaran, julat, manusia secara matlung mati selapun. Mati terus selapun.
Nah niki lagu ternyata terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya berapa persen daripada sekian banyak si terbang niki sindik mencukupi syarat-syarat terbang, yang paksa terbang, ya andena seringkali mengalami kecelakaan. Cuma lamun pesawat niki tahu seringkali terjadi kecelakaan apabila 10 menit setelah lepas landas atau 10 menit akan landas. Ya tahu seringkali terjadi. Adapun waktu si arah le atas gati niki jarang terjadi si teri langsung. Jarang. Berarti waktu bawa-bawa kalau girang teri. Boleh jadi saat jika terjadi kelalaian, sangat-sangat harusnya perhatian sangat penting. Namun keselakuan baik lulus perjalanan ataupun lulus perjalanan sampun diatur silsilah Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala ar-rabi'u rukubus sufuni. Yang keempat adalah ar-rabi', kata yang keempat adalah mengendarai perahu-perahu. Mengendarai perahu-perahu. Walhamdulillah pitijarati, dan membawa atasnya kan pitijarah perniagaan. Wal ayat fi dzalika, dan jadi tanda-tanda penunjukan Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala law lam yaqwu qulubu may yarkabu, kalau tidak kuat hati orang-orang yang mengendarai hadas supuna akan perahu ini, hadis supuna perahu ini, lama tamal gardu, niscaya tidaklah sempurna tujuan fi tijaratihim pada perniagaan mereka, wa manafihim dan manfaat pada mereka. Wa aidan, dan juga innallaha ta'ala khassa kulla qitrin min aqtaril alam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kullu qitrin, setiap tetesan min aqtaril alam, daripada tetesan alam, bisyai'in muayyan, dengan suatu yang sudah dipastikan, fasara dzalika sababan, maka jadilah ini menjadi sebagai sebab yad'uhum ila ibtihamil akhdar, yang membawa kepada mereka itu kepada bertambah-tambahnya akan kekhawatiran. Niki mengandung suatu pelajaran. Kadang-kadang memang rasa takut teri pesawat nika. Di laut takut pesawat niki tenggelam, kapal niki tenggelam. Sampai laut tenggelam sulit dait dalam keadaan utuh, kecuali sedait dewat. Lebur hancur, penampang pun pada buat mati. Maka apabila kita mendapatkan suatu si masih utuh di saat terjadi niki laut tenggelamnya kapal, maka tentu manusia pelaut niki akan mempraktikkan ilmu untuk dapat menemukan dasar kuatan si tahun. Nah, dengan isi terbuka halu kasab dia berarti, maka tentu akan dapat menyaksikan lengan atas wabah jenis cerminan. Oh ni berarti tahu ni pesawat ni lek subuk palong niki semacam jurang di dalam segara, hanya sejari kayu dan adalah terumbu-terumbu karang. Lama tamal gardu, tijar yang niscaya tidaklah sempurna perniagaan pada usaha mereka. Wa mana pemdal manfaat pada mereka, wa dan juga fa innallaha ta'ala khassa kulla qatrin min aqtaril alam. Dia mengkhususkan beberapa khusus kalam daripada mampir. Artinya ngumbetan untuk mau bersilaturahim kepentingan daripada tokoh agama, tokoh masyarakat, si memiliki keilmuan yang sangat banyak, dan satu harapan Allah akan melimpahkan berkah ini justru kepada para murid-murid. Dan meninggal dunia, ilmu niki jelas secabut insyaallah taala. Antum boleh dengan isi nikmat meninggal dunia, saya pun saya nabi pun agama. Lamun terpilih Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan hidayah niki. Pertama kita yang petunjuk dulu, berhidayah, bersyahadat. Berukna mau bagian karena ia dengan tahu bahwa itu dan serius dalam keadaan beriman. Qala al-mufassir rahimahullah taala fi jaribuna fihim aidan fa inna Allah taala khassa kulla qatrin min aqtaril alam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan, telah mengkhususkan setiap tetes daripada tetesan alam ini bisyai'in muayyan, dengan sesuatu yang pasti. Fasara dzalika sababan yad'uhum ila iftihamil akhtar. Maka semua ini menjadi sebab daripada lahirnya berbagai macam kekhawatiran yang besar.
Fil asfar pada para musafir. Min rukubi supun daripada mengendarai perahu-perahu. Wa khawfil bari padahal dia takut laut. Minas sama'i wal ayat. Kemudian daripada langit dan tanda-tandanya. Artinya kelima ni. Yaitu wa ghair zalika fal hamilan, tapi maka yang membawa itu sangat bermanfaat li'annahu yarihu, karena li'annahu yarbahu maksudnya. Dia dapat laba. Wal mahmulu ilaihi, dan dipikul kepadanya. Yantafi'u bima hawalahu ila ilaihi. Dia akan dapat mengambil manfaat daripada apa yang dipikulkan baginya. Al-khamis, yang kelima, nuzulul matar, turunnya hujan. Ini ayat Al-Quran termasuk dalam ini. Turunnya hujan. Apa artinya? Yanziluhu, dialah. Minas sami, dari langit. Hakikanlah muntiang peluru di pesawat. Atas tahun atas lengan lekap pesawat ini daripada lengan turun hujan. Sehingga bawa arwahnya. Akhirnya suatu waktu bengak pada anak si pesawat di airport ni, jauh bagian bawah ni buik basah, apa kira bocor ni, anu di atas ni. Lagu sebenarnya ni, dia dengan lurus berjalan, kemudian bagian atas nanti nak kena air di bawah nanti depan bawah. Jadi ini berarti hujan kok ingenu juga atas nyemprot. Lamun memang melampaui gaya gravitasi, tahu ne awan ni berarti berserap dari gaya gravitasi ni kira dia teri. Seolah-olah ia berebutan untuk mencari tahu ne si mendapatkan sesuatu si penting dalam ilmu pengetahuan. Jadi ke nuzul matar. Wal ayatu fi zalika anna Allah ja'ala al-ma'a sababan li hayati jami'il mawjudat. Dan menjadi tanda pada yang itu bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan di lapis langit bumi sebagai sebab daripada kehidupan jami'il mawjudat, semua yang ada, min hayawanin, daripada hewan, wa nabatin, dan daripada tumbuh-tumbuhan, binaz'i, dengan anahu binaz'i binuzulihi, astagfirullah, yunziluhu ni, wa annahu yunziluhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya indal hajati ilaihi, ketika kita perlu atasnya, bi miqdaril manfaati, sesuai dengan ukuran manfaat, wa indal istisqa, dan kita minta hujan, salat istisqa, wa yanziluhu bi makanin duna makanin, dan Allah menurunkan hujan itu tidak di semua tempat. Kadang-kadang marak ni lamun lek teben hujan, kadang-kadang lek bentek lek hujan. Seolah-olah marah bergiliran, apalagi lek pemenang lek Tanjung. Cuma tahun hujan lek pusuk doang sampai petang dindang. Sebaliknya, lek pusuk masih pusuk bagian udara semasuk Lombok Utara, maka akan tercengang dia menyaksikan hal ini. Kembali dengan datang hujan, padahal kan air. Karena menurut pandangan seselai-laian ni, langit ni tertepung marak parut dan tersiram ayat dan teri. Langit juga tahun. Sementara yang teri hujan ni paling ketinggian 1 kilo 2 kilo dengan teri. Sehingga pesawat jauh di atas hujan ni melambung. An-naus sadis, macam yang keenam. Intisaru kulli dabatin, yaitulah tersebarnya semua hewan-hewan peliharaan fil ardi, di muka bumi. Wal ayati fi dzalika, dan menjadi ayat yang menjadi dalil daripada demikian itu, ajnasul asya'i, astagfirullahaladzim, anna jinsal asya'i, bahwasanya jenis daripada manusia yarji'u ila aslin wahidin, dia akan kembali kepada satu asal. Wa huwa Adam, itulah Adam. Adam lah asal daripada manusia, berarti Adam juga menjadi asal daripada manusia di sebuah gubuk nikah. Intisaru kulli dabatin, tersebarnya hewan-hewan peliharaan fil ardi, di muka bumi. Wal ayatu fi dzalika, dan ada pada yang itu anna jisnal insan yarju ila aslin wahidin, bahwasanya manusia itu kembali kepada satu asal, bahwa Adam. Kemudian ma'amapim, bersama apa yang ada daripada mereka, minal ikhtilaf, daripada perbedaan pendapat, piswari wal ashkal, pada rupa-rupa dan bentuk-bentuk, wal alwan, dan yang menjadi alwan tanda di sini adalah apa?
wal alsinatu tabai'u wal akhlaqu wal asapu, yaitu adalah bahasa-bahasa tabiat. Bahasa-bahasa tabiat. Niki kan bahasa paling seragam di dunia, bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu merupakan bahasa internasional. Sehingga dengan isin dia tahu berbahasa, negara tahu sehingga akan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami makna kalimat demi kalimat dalam bahasa asing niki. Sehingga akhir-akhirnya tahu. Niki ara dengan ini umbar yang nilai tamat SD dengan niki. Nurutlah adina jadi kepala sekolah di Jakarta. Tiba-tiba ara le HP-nya suatu connect dengan Turki. Dia tahu lagu arti daripada bahasa Turki niki. Langsung petel catat jul buku peta dari anu di Google. Ara ternyata. Oh iya ini maksudnya. Ngone cok jemeli na baraku singannya. Padahal di kuhang kita iya nih. Yang di doang kita aku. One berkenalan. Tibalah saatnya untuk nikah. Turki niki. Timpal dengan ina umba di Jakarta. Datang ya brok brewek teparan teroris. Teparan teroris. Yang dia laporan 10 RT niki keluarga kaji nikah. Keluarga kaji nikah kan Saudi dan Turki. Jauh dah mas kawin dengan Turki berupa mas tempal perangkatkan salat niki. Niki artinya pada dasarnya Allah Ta'ala menciptakan bahasanya sekian bahasa Arab doang. Lagu ini menjadi sekian juta bahasa di Indonesia. Apa di dunia. Sehingga bahasa Cina jauh sudah berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa India, bahasa Indonesia. Kan dia ini tahu ialah mereka berusaha untuk menterjemahkan, mempelajari mufradat sampai kepada mahir umpama dalam sebuah bahasa. Qala al-musannif rahimahullah taala wal ashkalu wal alwan, dan bentuk-bentuk dan rupa-rupa, wal asina dan bahasa-bahasa tabiat dan tabiat dengan tabiat-tabiat, wal akhlak dan akhlak, wal ausab dan sifat-sifat, ila ghairi zalika sampai kepada yang lain daripada itu. Semua yukalu kemudian dikatakan ala Bani Israel, Bani Israel, ala Bani Adam, sairal hayawan, semua hewan. Apa ini? Pertama wal alsina wa tabiat wal akhlak dan akhlak wal ausab dan sifat-sifat ila ghairi zalika sampai dan yang lain-lain itu. Summa yukasu ala Bani Adam sairul hayawanat. Kemudian dikiaskan atas anak manusia itu semua hewan. Semua hewan. Jadi tahu saya ngajar ia kok bahasa Arab ganam Indonesia kok BMB. Kemudian saya bahasa Inggris Malik dia dengan hayawan animal, mana gajah pil, sementara itu pil adalah pil pil KB, pil dalam bahasa Arab pil, bahasa Arab pil. Kemudian an-nau sabi macam yang ketujuh, ar-rih angin, wal ayatu bihi tanda padanya annahu jismun latifun, bahwasanya itu merupakan benda yang lembut, la yumsaku yang tidak bisa ditahan, wala yuron tidak bisa dilihat. Inilah ruh kudrat Allah Taala. Benda arak, idapna arak, dia ada bau situ demak, dia ada bau situ kita, lagu benda arak. Wa huwa ma'adzalika, dan ya Allah Subhanahu wa taala bersama demikian itu fi ghayatil quwati haitsu yaqla'u syajara, pada demikian itu berikan kekuatan dan sekira-kira dia bisa mencabut akan pohon-pohon besar, wasakhr dan batu-batu besar, wa yakhribul bunyan dan bisa menghancurkan bangunan-bangunan yang besar, cuma yang dahsyat secara angin ini. Wa huwa ma'adzalika, dan dia bersama dengan itu ma'ahayatil wujud, yaitu bersama hidupnya yang maha hidup. Apa katanya? Falau amsaka tarfata ainin, maka kalau Allah menahan akan itu angin dan langit, udara, tarfata ainin, yaitu sekejap mata, la mata kullu dhi ruhin,
niscaya matilah semua yang punya roh itu. Akan mati semuanya. Wantanna ma ala wajhil ardi. Qala, dan dia akan menjadi membusuk di atas permukaan bumi. Lamun di darat dengan isi sana era ni memang manusia kena mati, Yajuj wa mati, selapun termati Allah Taala. Lalu apa gumbi cara tegan mersia ni kan ilah duit ni pada Nabi Isa orang bangke-bangke ni. Dia nanti mana turunlah burung ababil. Ya ngaken bangke-bangke empat bangke binatang sigen bekakan. Tak kakan doang sampai buih suayan luek nak kali dikit ni. Bahkan urat pun kadang-kadang belincak kakannya masih. Nah ini kesiwayan sentubeng kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. An-nasihaba, bahwasanya awan itu ma'amapi bersama apa yang ada padanya. Pada itu hewan ternak yang disakat. Ma'amapi bersama apa yang ada padanya. Minal hayat, daripada kehidupan. Ya. Jadi an-naw' utsamin as-sihab. Macam yang ke-8 lah awan. Wal ayatu fi dzalika an-sahaba ma'amapi minal miyah. Air al-azimah yang besar. Udara ni ya mengandung air kan, yang tidak nyet, dia bergerak nyet. Allati tasilu minha al-audiyatu, yang mengalir daripadanya lembah-lembah. Jadi dia mengelakkan air ini mitang diri jalan. Lamun sekali mungkin kembali dalam keadaan. Dalam 2 kali 3 kali terus ya si ngerok. Keroklah sampai dasar segara ataupun danau ataupun laut. Sehingga batu cadas itu seperti kita. Tapi salah batu cadas ini mari terbongkar. Dan terbongkar jadi balik koko. Tasilu mina al-audiyah, yang menjadi penuh, jatuh berjalan daripadanya itu si audiyah, lembah-lembah al-azimah yang besar-besar, mu'allaqan bainas sama wal ard, hal keadaan itu sebenarnya dia digantungkan antara langit dan bumi dengan apa? Dengan tanda tiang, tidak ada gantungan. Bila alaqatin, tanpa adanya gantungan. Taskun tumsiku, yang bisa menahan dia. Wala doa matin, dan tidak juga doa masin tansnadu, dan tidak ada sandaran tempat bersandarnya. Qala al-Qadi, telah berkata Qadi Zakaria, inna sahaba min syajaratin, sesungguhnya yang namanya awan itu merupakan syajaratin musmiratin, bagikan pohon kayu yang sedang berbuah. Fal jannatu wal mataru, maka surga dan hujan membaril mintatil ars, yang jatuh daripada bawah aris. Boleh jadi misalnya Allah menumpahkan akan air hujan niki dengan aras dalam bentuk lain, sehingga tertangkap isi awan lah lawan semprosesnya tiba udara dingin, cuaca dingin, mengakibatkan terjadi pembekuan air ini, maka menyebabkan terjadinya bulan es, hujan es. Qala al-mufassir rahimahullah taala, anna sabab menggairi syarrun min syajaratin musmirun, pohon kayu yang berbuah berjalan di Syria. At-Tabrani, dan daripada al-ayat wal mataru min bahrin tahtal arsy, sedangkan yang namanya hujan itu berasal dari sungai yang ada di bawah aras. Nah dikira kan cara telak jam-jam beda tentang hujan no dengan ngelek pokok linting, permukaan pokok linting, padahal linting di darat di sebawa, beda dengan berhubungan di sebawa. Sekarang dengan mengatakan kita beli beras 1,5 juta struk itu yang truk ngeres, sampai menjadikan pesawat jadi berat. Lalu ternyata isinya rebu doang. Lalu di marak ni kan dicaya mandi lah sampai-sampai ni. Nginam kadang-kadang mau demen tengari perturun selapuk 6 bit ai sedang nginam sampai ni. Dan ini adalah merupakan suatu gambaran-gambaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ayat-ayat dari iradat beliau. Qala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi
andadan wallahu alam bisawab.